bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Jumpa lagi bersama kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini Senin 23 Mei 2022. Doa dan permenungan kita hari ini bertemakan Saksi Iman yang Setia. Inspirasi dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Doa kita hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR dan renungan telah disediakan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Salva PRR. Dua saudari kita ini sekarang sedang studi dan berada di komunitas Magnificat Yogyakarta. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus yang akan menuntun gerak langkah kita sepanjang hari ini. Roh Kudus tamu hatiku, cintalah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala cinta, penyertaan, perlindungan-Mu, dan penyelenggaraan-Mu bagi kami. Kami bersyukur atas hari baru yang boleh kami nikmati, nafas kehidupan, rahmat kesehatan, dan juga orang-orang yang kami kasihi yang sampai saat ini masih berada bersama-sama kami. Kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami, dan mampukanlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu untuk senantiasa setia menjalani segala tugas perutusan yang telah Engkau percayakan kepada kami. Bantulah kami ya Tuhan, agar apa yang setiap kami lakukan menjadi bentuk perwujudan iman kami dan cinta kami akan Dikau yang nyata dalam diri sesama kami. Keluhuran nama-Mu Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan sabda Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26, dilanjut bab 16 ayat 1 sampai 4a. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku.
Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saksi iman yang setia. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Menjadi seorang saksi adalah orang yang sungguh-sungguh siap dan berani untuk menyampaikan kebenaran yang dilihat, disaksikan, dan dialami secara nyata dan benar. Kebenaran yang disampaikan pula adalah kebenaran yang sungguh-sungguh real, tidak mengada-ada. Ada sebuah cerita pendek yang mengisahkan tentang kehidupan pasangan suami istri, di mana sang istri berprofesi sebagai seorang pengacara, sedangkan suaminya berprofesi sebagai seorang pengusaha. Kehidupan keluarga kecil ini penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, serta saling mendukung satu sama lain dalam setiap tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Sampai pada suatu titik, sang suami difitnah telah melakukan pelecehan terhadap salah seorang rekan kerjanya. Karena persoalan ini, sang suami dilaporkan sampai kepada jalur hukum. Semua bukti-bukti mengarah kepada sang suami dan semakin memberatkannya. Pada akhirnya, sang istri mengambil alih untuk mencari bukti yang kuat dan berani bertindak walaupun banyak tantangan yang harus dihadapinya. Namun, demi membela kebenaran, sang suami berani maju untuk memberikan kesaksian. Berkat kesaksiannya yang tulus, yang penuh ikhlas, penuh cinta, dan keberaniannya untuk membela kebenaran atas apa yang telah dituduhkan kepada sang suami, akhirnya kebenarannya terungkap dan sang suami dibebaskan dari tuduhan-tuduhannya. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Yesus bersabda, "Kamu harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku." Dari ungkapan Yesus ini mau menekankan bahwa sebagai muridnya yang sudah sekian lama hidup bersamanya, harus berani untuk menjadi saksi kebenaran akan apa yang sudah dialami, dihidupi bersama dengan Yesus. Karena kesaksian itu harus berasal dari sebuah pengalaman iman yang sudah dialami secara personal. Kita semua pun dipanggil untuk berani memberikan kesaksian tentang iman kita akan Yesus kepada dunia melalui pengalaman hidup kita masing-masing. Berani untuk menolak kejahatan dan berani memberikan kesaksian akan kebenaran dan dengan setia dan penuh keyakinan. Seperti dalam cerita tadi, sang istri berani mengambil resiko dan berani untuk mengambil tindakan demi membela kebenaran. Karena jika kita setia akan iman kita dan keyakinan kita masing-masing, maka kita pun akan berani untuk memberikan kesaksian walaupun akan banyak tantangan yang kita hadapi dan akan banyak penolakan dan kita pun akan dikucilkan. Tetapi jika kita yakin dan percaya akan iman kita, maka semua akan bisa diatasi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita.
bagi semua umat beriman di mana saja berada. Ya Bapa, kami mohon Engkau senantiasa menyertai kami umat-Mu di mana saja kami berada. Semoga dalam setiap tugas karya yang kami jalankan merupakan bentuk perutusan yang telah kami terima daripada-Mu, dan mampukanlah kami untuk senantiasa setia menjalankan segala perutusan yang kami jalankan, sehingga apa yang kami lakukan dan apa yang kami perbuat semata-mata hanya memuji dan memuliakan nama-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kami mohon ya Bapa, hadir-Mu bersama mereka. Jamahlah bagian tubuh mereka yang sakit dan berikanlah mereka kesembuhan pada waktunya. Berikanlah juga kesetiaan dan ketabahan bagi sanak keluarga yang senantiasa setia menjaga dan merawat mereka. Berkatilah obat-obat dan juga makanan yang dikonsumsi, sehingga boleh memberikan kesehatan dan kesegaran bagi tubuh mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga menyerahkan para imam, biarawan-biarawati yang bekerja atau berkarya di daerah-daerah terpencil. Kami mohon ya Bapa, hadir-Mu bersama mereka. Berikanlah mereka sukacita dan kegembiraan, rahmat kesehatan, agar dalam menjalani karya perutusan yang Engkau berikan kepada mereka, mereka senantiasa setia, tabah, dan juga mampu menghadapi segala godaan dan tantangan yang datang menghadang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan segala doa harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, telah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini. Kita jumpa lagi di doa dan permenungan hari berikutnya. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Kami hadir menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.